Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di Desember 2024 dari tanggal 7 hingga tanggal 14. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Oke, ada di sana. Kemudian ada di situ. Oh. Iya, kemudian ada di situ. Ada di situ. Ada di situ, ada di situ. Oke, ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya. Jadi dalam relationship-nya kalian di sebelum tanggal 7, mari lihat di sini tuh kok kayak ada situasi yang gimana gitu ya. Maksudnya situasi yang agak kurang enak gitu. Jadi yang seperti saling cuek-cuekan di sana gitu ya. Saling kayak berusaha untuk tidak menunjukin kepedulian gitu. Jadi saling mengabaikan gitu. Agak-agak culas-culas gitu main-mainnya gitu ya. Nah, jadi yang seperti ada juga kayak energi apa nih? Seperti energi balas-balasan gitu ya, saling membalas, tapi dalam artian bukan saling membalas untuk membuat nyaman, membuat bahagia gitu ya, tetapi justru sebaliknya di situ. Kayak gimana caranya bikin dia merasa resah, gelisah, seperti itu ya. Jadi kayak ada mau menghukum secara emosional gitu loh ya, menghukum secara emosional. Nah, memang mungkin di situ tuh energi dari pasangannya kamu seperti bukannya dia tidak mau ya melanjutkan relationship ini dengan kamu, bukannya dia tidak mau beraktivitas ya sebagaimana layaknya aktivitas dalam berhubungan asmara. Tetapi mungkin di situ tuh ada rasa tersinggungnya dia sama kamu. Coba kamu ingat-ingat ya. Kayak ada rasa ketersinggungan yang mungkin boleh jadi bukan sebab kamu pelaku secara langsungnya, tetapi bisa juga di sana kayak tersinggung dengan temannya kamu gitu ya. Tersinggung dengan saudaranya kamu, orang tuanya kamu, tetangganya kamu, siapalah gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kan harga dirinya dia itu, nggak usahlah dia ya, manusia kan begitu ya, harga dirinya itu mesti di atas gitu loh. Tiba-tiba ada yang mencoba merendahkan harga dirinya gitu ya. Nah, ini tuh satu perkara yang sulit untuk diterima sama si pasangannya kamu ini situ ya. Atau ya barangkali menurut kamu ada sikapnya kamu yang patutnya itu tuh dianggap biasa-biasa aja oleh dia, atau kayak misalnya kamu meledak di sana gitu ya. Kamu tunjukin kalau kamu stres kah? Kamu tunjukin kalau kamu lagi nggak enak hati kah? Kamu tunjukin kamu lagi kayak nggak bisa nice gitu. Harapannya kamu barangkali ketika kamu menunjukkan sikapnya kamu yang seperti itu, dia bisa toleransi gitu ya. Dia bisa kayak maklumi gitu loh. Tetapi ternyata ya tidak gitu ya. Seseorang ini tuh tidak bisa menerima hal yang demikian gitu loh ya. Di sana teriris egonya dia gitu ya, kediriannya dia gitu loh, itu terusik gitu ya oleh sebab karena sikapnya kamu. Ini tuh bisa kayak pemicunya hal kecil aja ini, jangan-jangan gitu ya. Nah, tetapi ya hal kecil bagi saya kan, karena saya membaca ya,
hal kecil bagi saya, ya jangan-jangan memang hal yang besar bagi orang lain. Ya di sini bagi si pasangannya kamu gitu ya. Nah, jadi yang kayak ada kemungkinan besarnya bahwa dia merasa bahwa dia setidaknya sikapnya ke kamu ini tuh tidak boleh lagi sama seperti yang dulu, ya, atau yang baru-baru ini dia lakukan ke kamu. Maksudnya versi yang dia manisnya gitu ya. Sudah terfikir oleh dia, saat ini aku harus menjauh dulu dari kamu gitu. Saat ini aku harus menghindar dulu dari kamu gitu ya. Biar kamunya aja ya, harapannya dia. Tapi ketika dia menghindar itu, harapannya dia, kamunya itu tuh kayak yang bisa introspeksi gitu ya. Apa yang dari dirimu itu tuh salah, apa yang dari dirimu itu tuh keliru. Kamu bisa introspeksi di sana gitu ya. Dan kemudian kamu lihat gitu loh, kalau ada hal yang salah, ada hal yang keliru kamu lakukan, dia tidak segampang itu bisa toleransinya gitu ya. Maka udah pasti dia akan menjauh dari kamu, dia pasti akan menghindar dari kamu, menunjukkan rasa kecewanya dia gitu lah sama apa yang sudah terjadi, atas yang langsung ataupun tidak langsung, sadar ataupun yang tidak sadar kamu lakukan dalam relationship kalian. Nah, tetapi ketika dia menjauh ya, di situ memang dia bilang bahwa sikapku harus berubah sama kamu. Aku nggak boleh lagi kayak nunjukin ya, aku terlalu semangat sama kamu, aku terlalu antusias dengan hubungan kita. Aku harus tunjukin itu sama kamu, gitu. Nah, tetapi ya tadi dia mengharapkan bahwa ketika dia menjauh dari kamu, ketika dia berubah sikapnya dari kamu, kamu itu tuh mencegah dia, gitu loh. Jadi maksudnya dia jangan bablas menjauh dari kamu, jangan bablas dianya itu tuh berubah sikap sama kamu. Jadi kayak ini tuh kayak yang pengen dipujuk rayu ya. Mari lihat ya pasangannya kamu ini. Dia pengen dipujuk rayu sama kamu, dia pengen di tanda kutip dikejar gitu loh sama kamunya. Gitu ya, dengan cara yang mungkin kamu minta maaf kah gitu ya, kamu kayak berusaha untuk meyakinkan dia kembali kah gitu ya. Kamu kayak ya lakuin sesuatu lah gitu, biar dia bisa atau mau nice lagi sama kamu, ramah lagi sama kamu gitu ya, biar dia bisa ya deket lagi gitu ya. Maksudnya ya biar kalian berdua bisa berinteraksi kembali seperti bagaimana kalian interaksinya selama ini gitu, tapi dalam versi yang kondisi keadaan lagi bahagia ya, lagi bersenang-senangnya gitu ya, dalam keadaan yang kondusifnya seperti itu. Karena kalau mari lihat energi dari seseorang ini, ya dia cukup bahagia ya kalau dengan kamu itu ya. Jadi ya dia merasa bahwa ya kamu baik sama dia, ya kamu care gitu ya, kebaikannya kamu tunjukin dengan rasa pedulinya kamu gitu ya. Mungkin kamu juga kayak ngasih gestur-gestur yang baik gitu ya ketika kalian bersama. Ya, kamu kayak berusaha untuk nge-treat dia dengan sangat oke gitu lah ya. Ya memang dengan kamu menyenangkan sih. Gitu ya. Kalau dia lihat secara garis besar, ya tentu saja ya jangan-jangan memang kalau dibanding-bandingkan hal yang nggak oke-nya sama hal yang oke-nya, sesungguhnya masih banyak ya, masih lebih menang lah, minimal 1-2 poin lah minimal gitu ya. Penilaiannya dia tentang hal yang positif, tentang hal yang baik, tentang hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi lebih banyak di situ. Hanya saja ya memang kayaknya orang ini cukup emosional gitu ya, pasangannya kamu ini tuh dia cukup emosional di sana. Jadi ya dia begitu merasa terusik, itu tuh langsung dia tunjukin. Begitu dia merasa terusik, ya dia memilihnya itu tuh untuk lebih banyak diam dari kamu. Gitu ya, untuk tidak ya
Ya harus berubah lah. Namanya orang lagi cemberut gitu loh. Namanya orang lagi nggak enak hati gitu ya. Gimana tuh kalau kondisi orang lagi nggak enak hati? Silent treatment gitu kan. Kalaupun ketemu di sana, ya tunjukin cuek, ya tunjukin abai. Nah seperti itu. Nah tapi lagi-lagi ya mari sampaikan kembali bahwa harapannya dia, kamu jangan membiarkan dianya bersikap seperti ini terlalu lama dengan kamu. Karena ya rindu sama kamu, ya rindu melakukan aktivitas seperti bagaimana aktivitas yang biasanya, ya itu ada di dirinya si seseorang ini gitu ya. Jadi pengen lagi lah hahaha sama kamu, ya pengen lagi lah saling menservis dengan baik ya kalian berduanya gitu loh. Tetapi ya untuk terjadi hal yang demikian itu mesti dulu diawali dari inisiatifnya kamu, Aries gitu ya. Ya itu tadi, dengan cara minta maaf kah gitu ya. Ya dengan cara kamu ngambil hatinya dia kah gitu loh. Ya. Jadi maunya dia bisa melihat. Dia bisa melihat ada itikadnya kamu untuk maju dulu ya. Memperbaiki kondisi dan keadaannya kalian belakangan hari ini gitu. Jangan diinisiatifin oleh dirinya, kamu dulu gitu loh. Atau mungkin dia menganggap ya memang kan biasanya begitu, jangan-jangan gitu ya, ada beberapa hubungan kalian jangan-jangan ya memang kalau lagi nggak enak kondisi relationship sebiasanya itu tuh kamu yang kembali menata ya, mencoba memulai untuk menata. Atau ya dia mau kali ini tuh gantian dulu, kamu dulu gitu loh, bagiannya kamu dulu gitu ya, jadwalnya kamu di sini gitu ya. Jadi jangan gue aja dong, kamu juga lah gitu ya. Memang kan maunya orang gitu ya, kalau lagi ngambek itu kan pengennya dia dulu yang diratukan, pengen dulu dia yang dirajakan kan gitu kalau orang memang lagi ngambek. Nah itu harapannya dia dari kamu. Tapi sekiranya pun kalau kamu itu tuh katakanlah ya punya inisiatif lah, kamu kayak duluan chatting dia, kamu berusaha duluan telepon dia, kamu duluan visi dia, atau kamu yang duluan mengajak dia bercakap-cakap gitu ya, kamu yang kayak tampil hadir gitu ya di depan matanya dia, itu boleh jadi ndak upaya pertama ya dia langsung akan merespon kamu. Itu tuh harus upaya kayak kedua kah, ketiga kah, kelima kali kah, ke-10 kali kah gitu ya. Harus kayak gitu dulu tuh, baru nanti dia bisa ramah lagi sama kamu gitu ya. Memang dengan sengaja gitu, memang dengan sengaja. Nah tetapi dibalik dari keinginannya dia untuk terjadi perbaikan dalam relationship-nya kalian, memang sih ada di sini tuh ya namanya orang lagi ngambek kan, mau itu tuh kan yang kayak udahlah dia aku tinggalin aja lah, aku cuekin aja lah dia, aku nggak peduli lagi lah dengan urusan relationship ini. Namanya kan hati manusia kan begitu ya, selalu dia ada, sering ya, bukan selalu ya, tetapi kayak hal yang wajar gitu ya kalau itu tuh ada dua-dua hati gitu ya. Di saat mau A tetapi juga mau B, atau di saat mau A sekaligus menolak A. Itulah memang rumitnya ya kalau manusia ini. Makanya jadi taruh reader itu tuh nggak gampang ya. Untuk pandai, untuk melihat yang kayak gini tuh apa ya namanya ya, kayak paradoks gitu tuh. Kadang-kadang kita tuh pening sendiri juga ngebacanya gimana gitu loh. Kayak yang inilah, dia ingin kamu dekat, tetapi sekaligus ketika dia menginginkan kamu dekat, ada pula di sana kepikiran untuk menjauh dari kamu. Nah, kan gimana tuh? Sana ya. Kayaknya memang ilmunya mari untuk menyampaikan hasil interpretasi mungkin memang harus mari olah lagi nih ya, biar kalian bisa paham kalau bagi kalian yang kurang mengerti apa mari maksud. Tapi ya begitu, sekaligus dia ingin pergi,
Ya, di sana juga ada keinginan untuk kamu datang mencegah kepergiannya dia. Gitu ya. Itu tuh yang kayak jangan cegah aku tapi nggak pergi gitu loh. Gitu modelnya ya di sana. Maunya dia memang di rentang waktu 7 hingga 14 ini nampaknya dialah gitu ya, kelihatan oleh matanya dialah, terdengar oleh telinganya dialah gitu ya. Pokoknya bisa untuk dialami oleh panca inderanya dialah bahwa kamu hadir dalam hidupnya dia. Kalau bisa itu tuh kayak istilah kamu memaksakan hadir. Karena yang tadi kata Mari kan, kalaupun kamu hadir, percobaan pertama itu tuh masih akan seolah-olah dia kayak nggak mau kamu hadir gitu ya, tolak kamu dulu gitu. Makanya bahasanya Mari kayak dia ingin melihat kalau kamu memaksakan dirinya kamu untuk hadir dalam hidupnya dia. Tetapi kamunya sendiri di rentang 7 hingga 14 kamu lagi nggak mood ya sama seseorang ini. Kamu lagi nggak mood gitu. Keinginannya kamu justru ya, kalau Mari nampak di sini tuh ini selesai aja lah udah gitu ya. Kamu udah kayak males gitu ya ngejalani relationship dengan dia. Mari nampak di sini tuh kamu udah agak males di sana. Memang sempet kamunya itu tuh nampaknya agak-agak galau gitu ya. Ada kalau dulu terjadi yang nggak enak dalam relationshipnya kalian, misalnya ketika kalian saling diam-diaman, kamu bisa resah, gelisah dan sebagainya. Mari rasa kamu udah capek ya secara emosional dengan si pasangannya kamu ini. Setidaknya sampai di tanggal 14 Desember ya. Kamu udah capek gitu loh. Kamu udah capek merasa terobok-obok di sini. Gitu ya. Kamu udah capek resah, gelisah, cemas gitu ya. Kamu malas galau. Kamu udah males. Gitu loh. Mungkin belakangan hari ini tuh pun kamu kayak ngerasa terlalu intens ya. Emosinya kamu itu tuh yang berombak gara-gara relationshipnya kalian. Gitu ya. Kayak barangkali ada beberapa di antara kalian merasa seperti bertubi-tubi gitu loh. Kejadian demi kejadian yang bikin kamu resah, cemas, gelisah, sedih dan sebagainya itu tadi. Seperti lagi nyampe kamu sudah di titik klimaks toleransinya kamu untuk menanggung situasi-situasi emosi yang gak enak itu tadi. Udah sampai nih di titik klimaksnya. Jadi di sini tuh Mari lihat kamu seperti yang kayak ngotot gitu ya. Kamu seperti yang kayak ngotot di sini. Aku nggak mau gitu. Aku nggak mau lah deket-deket sama dia dulu. Udahlah, berhenti aja lah relationship ini. Capek aku gitu. Ya di sana. Lelah aku. Kamu bilang di sini tuh lelah. Gitu loh. Dan ya, kamu mau selesai dari cerita drama ini gitu. Mari lihat ya Aries. Kamu nggak mau kamu berlarut-larut gitu dalam kisah yang seperti ini. Dikit-dikit ngambek misalnya, dikit-dikit sewot misalnya, marah misalnya, gitu ya. Jadi kayak kamu udah kayak ngerasa untuk sementara itu tuh kayak puas lah sudah. Pahit manisnya hubungan kalian berdua ini, menurut kamu ya udah sampai di sini aja, gitu ya. Untuk sementara ini kamu walaupun tahu harusnya kamu berupaya, harusnya kamu berinisiatif, walaupun kamu tahu sikap seperti itu bisa aja memperbaiki relationshipnya kalian, tapi kali ini tuh kamu kayak bilang nggak mau lagi. Biarin dah, terserah udah gitu kamunya. Aku nggak sabar lagi ngadepin yang begini, aku udah nggak sabar. Gitu ya. Nggak tenang. Jiwanya kamu belakangan hari ini tuh nggak tenang gara-gara si dia.
dan kayaknya kamu berontak gitu. Ih, masa sih? Gitu ya. Masa sih aku harus kayak gini terus? Enggak lah, udahlah. Gitu ya. Jadi di situ tuh kamu bukan yang putus asa dalam menjalani hubungan, tapi kamu udah tidak merasa nyaman lagi gitu loh. Ya. Kamu udah kayak ngerasa bahwa pola dalam relationship-nya kalian ini udah sering menyedot energinya kamu, dan kamu gak mau tersedot energinya kamu terus menerus. Kamu gak mau lagi. Ya udah, kalau memang ini bubar ya bubarlah, gitu ya. Jadi mari nampak di sini tuh kayak energinya kamu seperti kayak terlahir kembali di sini ya, karena ketika kamu dan dia sedang berjarak, tiba-tiba kok kamu kayak ngerasa ada kelegaan gitu loh. Ya, ketika kamu mengambil keputusan, udah deh aku nggak mau drama ini lagi, kok kayak justru kamu plong gitu loh. Itu ya. Kok jadi kayak seperti terangkat bebannya kamu ketika kamu berdapat pikiran bahwa ya kamu juga harus menjauh sajalah dari drama yang seperti ini. Justru kayak bahagia hatimu. Itu ya. Kayak lega kamu, seperti beban itu tuh terangkat gitu loh. Nah makanya di situ kayak jadi ada kuat keinginannya kamu untuk melepaskan dirimu dari kisah asmara dengan dia. Gitu ya. Jadi ya mungkin memang selama ini kamu terlalu sering memaksakan dirinya kamu gitu ya, mengkondisikan biar kamu dengan dia masih terus berjalan gitu. Nah tapi ketika kamu memaksakan seperti itu, ya ada konsekuensinya kan. Kamu capek, kamu lelah, kamu cemas terus, kamu resah terus, kamu sedih terus dan sebagainya gitu. Lama-lama digitu-gituin kamu, atau lama-lama kamu kayak ngerasa seperti itu, akhirnya kamu berontak, nggak mau lagi lah yang kayak gini hidupnya, nggak lagi gitu ya. Nah ketika kamu bilang nggak mau lagi, nah itu senang hatimu justru gitu loh. Jangan-jangan juga ada beberapa di antara kalian kayak ngerasa, ih kok iya ya, kenapa aku nggak dari dulu ngambil keputusan yang kayak gini ya. Memangnya iya ya, memangnya kenapa kalau aku nggak sama dia aku mati? Nggak juga kok, malah lihat ini, aku sekarang plong, aku malah sekarang kok ngerasa lega ya. Nah ada beberapa di antara kalian ya mikirnya, merasanya seperti itu, terfikirnya seperti itu gitu loh. Ketika kamu gak harus sibuk-sibuk mengkondisikan kamu dengan dia terus baik-baik saja, justru ringan kamunya. Nah di sana ya, jadi ya memang akan terjadi perubahan besar dalam relationship-nya kalian berdua ini. Untuk saat 7 hingga 14, salah satu di antara tanggal itu, kamu kayak ngelihat bahwa ya hidupnya kamu tanpa dia ternyata baik-baik saja, bahkan justru lebih baik-baik saja. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita ini ada hadir energi dari Leo, masuk energi Pisces, ada energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Sagittarius, Aquarius masuk di situ energinya, Libra masuk, kemudian Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.